Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardova Putra Kusuma dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah. Prodi Manajemen Bisnis Syariah, kelas MBSD NPM 2151040180. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelompok 8, yaitu geopolitik, geostrategi, dan Polstrahan Kanas. Sebagai dosen pengampu yaitu adalah Bapak Ahmad Muluk Alfian, SPD, IMH. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu adalah pengertian geopolitik. Istilah geopolitik semula oleh pencetusnya Friedrich Ratzel pada tahun 1944 sampai dengan 1904. Diartikan sebagai ilmu bumi politik atau disebut political geography. Yang selanjutnya yaitu perbedaan kedua artian tersebut terletak pada fokus perhatiannya. Ilmu bumi politik atau disebut political geography mempelajari fenomena geografi dari aspek politik. Sedangkan geographical politik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Geopolitik sebagai ilmu memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. Yang selanjutnya yaitu B. Teori geopolitik. Teori geopolitik Friedrich Ratzel. Pokok-pokok teori Ratzel disebut teori ruang, menyebutnya bahwa A. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme. Makhluk tumbuh dengan subur melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati. Yang selanjutnya yaitu adalah kekuatan suatu negara harus mampu mewadahi pertumbuhan makin luas ruang dan potensi geografi yang diternapati. Yang ke C, suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Yang D, apabila ruang hidup negara sudah tidak dapat memenuhi keperluan, ruang itu dapat diperluas dengan mengubah batas-batas negara, baik secara damai maupun melalui jalan kekerasan atau perang. Yang selanjutnya yaitu adalah konsep geopolitik. Jadi di sini geopolitik dibagi menjadi 4. Konsepsi ruang, konsepsi frontier, konsepsi kekuatan politik, dan konsepsi keamanan bangsa. Konsepsi ruang menurut Friedrich Ratzel, teori konsep ruang adalah negara dalam hal tertentu dapat disamakan dengan organisme, yaitu mengalami fase kehidupan dalam kombinasi 2 atau lebih antara lahir, tumbuh, berkembang, mencapai puncak, surut, kemudian mati. Konsepsi frontier yaitu konsepsi dari kebutuhan dan lingkungan. Yang selanjutnya adalah konsepsi kekuatan politik, menjelaskan tentang kehidupan bernegara. Politik kekuatan merupakan faktor dinamika kehidupan bangsa karena dinamika organisme bangsa. Yang terakhir yaitu konsepsi keamanan bangsa, melahirkan konsepsi geostrategi, bertujuan untuk pengamanan negara secara fisik maupun sosial. Yang selanjutnya kita akan membahas dasar geopolitik. Geopolitik ini berlandaskan pada pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara mempunyai latar belakang, fungsi, dan tujuan filosofis sebagai dasar pengembangan wawasan nasional Indonesia. Adapun landasan wawasan Nusantara yaitu ada 4. Yang pertama, filsafat Pancasila.
Yang kedua, aspek kewilayahan Indonesia. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Yang keempat, aspek kesejahteraan. Tujuan geopolitik yaitu sebagai pemisahan geopolitik antara kekuatan besar saat ini dan masa depan sesuai batas keterbukaan ideologi. Pancasila dalam bidang ekonomi dan militer. Ekonomi maritim, berpengaruhnya perluasan batas tanah bahkan bisa mempengaruhi urusan politik negara dalam hubungan bilateral. Selanjutnya kita akan membahas geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geo yang berarti bumi. Diartikan sebagai usaha dengan menggunakan segala kemampuan atau sumber daya baik SDM maupun SDA untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Konsep geostrategi. Geostrategi adalah metode atau cara untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditujukan untuk pengamanan dan menjaga keutuhan. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud ketahanan nasional. Geostrategi Indonesia tiada lain adalah ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa. Dasar geostrategi merupakan manfaat kondisi geografis negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana untuk mewujudkan cita-cita proklamasi Indonesia dan untuk menghindar dari gangguan maupun ancaman dari luar negeri. Adanya 8 unsur kehidupan nasional yaitu Trigatra. Yang pertama, letak geografi negara. Yang kedua, keadaan dan kekayaan alam, baik flora, fauna, dan mineral. Jumlah, keadaan dan kemampuan pendudukan. Yang keempat, Pancagatra. Baiklah, selanjutnya yang terakhir yaitu Polstra Hamkanas atau politik dan strategi keamanan nasional. Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti negara, city state, yang terdiri dari rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Pengertian strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau cara untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Politik nasional dan strategi nasional atau disebut politik strategi nasional. Politik nasional adalah asas, haluan, usaha, serta kebijakan. Pelaksanaan politik dan strategi keamanan nasional mencakup sebagai berikut. Visi politik dan strategi nasional yang tertuang dalam GBHN 1999 sampai dengan 2004 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya, saing, maju, dan sejahtera dalam wadah NKRI. Bidang hukum meliputi A. Mengembangkan budaya hukum, menata sistem hukum nasional, menegakkan hukum secara konsisten, dan lain-lain. Adanya konsep politik dan strategi Hamkanas yang merupakan bagian integrital dari politik strategi nasional yang berjangka panjang. Dasar Polstra Hamkanas yaitu strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, Undang-Undang 1945, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Tujuan Polstra Hamkanas adalah sebagai sarana material dan pembiayaan keuangan yang terbatas dapat mengamankan dan sekaligus mendorong kecepatan peningkatan ketahanan di bidang kesejahteraan nasional. Baiklah, sekian yang saya dapat jelaskan dari kelompok materi 8. Sebelumnya mohon maaf jika banyak kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.